Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Saifullah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Saifullah adalah seorang tokoh yang berperan besar dalam bidang pemerintahan daerah dan pendidikan di Jakarta. Beliau mengabdikan dirinya melalui berbagai jabatan strategis mulai dari dunia pendidikan hingga kepemimpinan pemerintahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Saifullah lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1964 di Sungai Kendala, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Beliau wafat pada tanggal 16 September tahun 2020 di Jakarta Pusat setelah sempat menjalani perawatan intensif karena positif terinfeksi penyakit corona. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau mengawali kehidupan di kawasan Jakarta Utara dan meniti karir di berbagai lembaga pemerintahan di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Beliau pernah bertugas di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, hingga akhirnya dipercaya menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kariernya berlangsung sejak awal tahun 2000, ketika beliau menduduki jabatan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat pada tahun 2003 sampai 2004. Kemudian beliau berlanjut menjadi Kepala Subdinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tahun 2004 sampai 2008, lalu Wakil Kepala Dinas Pendidikan Dasar pada tahun 2008. Setelah itu beliau menjabat Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda pada tahun 2009 sampai 2010. Pada tahun 2008 hingga 2014 beliau dipercaya menjadi Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian beliau menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tahun 2014 sampai wafatnya pada tahun 2020. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dedikasi Saifullah lahir dari komitmen kuat untuk membangun masyarakat, baik melalui jalur pendidikan, kepemudaan, maupun pemerintahan. Beliau percaya bahwa pembangunan daerah harus ditopang oleh pendidikan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, serta pengabdian penuh kepada masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Saifullah menapaki perjalanan kariernya dengan tekun dan disiplin. Beliau tidak hanya berkiprah di pemerintahan, tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan keolahragaan. Beliau pernah menjadi Ketua Karang Taruna, anggota Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, anggota Persatuan Guru Republik Indonesia, pengurus Palang Merah Nasional, Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia, serta Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dari situlah beliau dikenal sebagai sosok yang membangun jejaring sosial yang luas dan memberi manfaat bagi banyak kalangan. Penjelasan lebih luas dari berbagai sudut pandang. Kisah hidup Saifullah menunjukkan perjalanan seorang anak bangsa yang lahir di kawasan sederhana, yaitu Sungai Kendala, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, lalu tumbuh menjadi tokoh yang memiliki peran besar dalam tata kelola pemerintahan daerah. Perjalanannya dari dunia pendidikan menuju dunia birokrasi menunjukkan bahwa keberhasilan tidak selalu hadir secara instan, tetapi melalui proses panjang, pembelajaran dan kerja keras. Dalam bidang pendidikan, beliau memberi perhatian besar kepada generasi muda. Kiprahnya di suku Dinas Pendidikan Dasar hingga Wakil Kepala Dinas Pendidikan menandakan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta. Perannya di bidang kepemudaan dan olahraga melalui Dinas Olahraga dan Pemuda juga memperlihatkan keberpihakannya pada pengembangan potensi anak muda. Sebagai Wali Kota Jakarta Pusat, beliau menorehkan pengabdian dengan fokus pada pelayanan masyarakat dan pembangunan wilayah perkotaan yang lebih baik.
Puncak kariernya adalah ketika dipercaya menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebuah jabatan yang memerlukan ketegasan, kepemimpinan dan pengelolaan pemerintahan yang profesional. Selain karir pemerintahan, keterlibatannya dalam organisasi sosial dan keagamaan memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Beliau tidak hanya bekerja dalam ranah birokrasi, tetapi juga membangun hubungan sosial dengan masyarakat luas melalui organisasi kepemudaan, olahraga, kemanusiaan serta keagamaan. Kepergiannya pada tahun 2020 di tengah pandemi corona menjadi pukulan bagi banyak pihak. Beliau wafat dalam keadaan sedang mengemban tanggung jawab besar sebagai sekretaris daerah, sebuah tanda bahwa pengabdiannya berlangsung hingga akhir hayat. Nilai positif dan pelajaran hidup. Dari perjalanan hidup Saifullah, terdapat beberapa pelajaran penting yaitu kesungguhan dalam bekerja membawa seseorang dari lingkungan sederhana menuju jabatan yang mulia. Dan pendidikan dan pengabdian adalah jalan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dan keterlibatan dalam organisasi membuat seseorang lebih peka terhadap kebutuhan sosial dan melatih kepemimpinan. Dan pengabdian hingga akhir hayat adalah tanda ketulusan seorang pemimpin sejati. Dan keteguhan hati dan disiplin menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di dunia birokrasi maupun kehidupan sosial. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun.
Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.